Nah, ketika proses exiting dan ini di internal Bawaslu terjadi rekrutmen Panwascam yang kosong itu, ya kan, masih menggunakan pola yang terindikasi kekurang profesionalian atau netralitasan itu juga akan menimbulkan potensi kerawanan di pilkada besok. Karena bagaimanapun juga kan hasil rekrutmen ini sebagai penyelenggara di tingkatan bawah, di tingkatan kecamatan maupun di bawahnya, yaitu sebagai ujung tombak dalam pengawasan. Kami dari jaringan Peduli Demokrasi Pati menyoroti dan mencermati beberapa hal terkait profesionalitas dan netralitas dari lembaga penyelenggara pemilu di Kabupaten Pati, yaitu di Bawaslu Kabupaten Pati. Salah satu yang menjadi sorotan kami adalah proses exiting yang kemarin telah berlalu, yang mana di situ kekurang profesionalitasan Bawaslu dalam merekrut atau mempertahankan nama-nama yang kemarin tanggal 2 sudah dipublikasikan. Maksudnya apa? Dari rujukan juknis penilaian yang ada dengan tahapan yang dilakukan oleh teman-teman yang tidak tertetapkan di situ, ada banyak hal yang menjadi kejanggalan dan menjadi pertanyaan teman-teman, kenapa kita teman-teman yang sudah melakukan proses dan layak untuk dipertahankan malah terbuang, sedangkan orang-orang yang terindikasi tidak layak untuk dipertahankan atas tatanan penilaian juknis itu masih dipertahankan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait netralitas, yang mana pada proses exiting yang dilakukan teman-teman Panwaslu Cam kemarin terindikasi nama-nama yang masih bertahan itu oleh oknum pimpinan Bawaslu dipertahankan dengan pendekatan kelompok atau warna tertentu, tidak mengedepankan objektivitas atas penilaian yang ada atau atas kinerja teman-teman yang dilakukan selama ini sebagai Panwaslu Cam di wilayah kecamatan masing-masing. Indikasi-indikasi yang kelihatan, salah satu contoh kita mengambil di Kecamatan Margoyoso, ada salah satu anggota Panwascam yang hadir di tengah perjalanan atau PAW di rentan bulan 10 atau 11. Waktu itu yang bersangkutan di posisi hamil, yang mana HPL-nya itu di bulan 2 HPL, dan itu ternyata di bulan 2 menjelang pemilu yang bersangkutan juga melahirkan. Dan selama proses kehadiran bersangkutan itu tidak kurang maksimal dalam bekerja, akan tetapi itu masih dipertahankan. Sedangkan orang yang Panwascam yang lain yang mengawal sejak awal dan tidak ada persoalan selama menjadi Panwascam karena tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten untuk dibina atas nama individu atau atas nama keseluruhan Panwascam, itu dibuang. Dan di kecamatan yang lain ada di Tambak Romo, Panwascam yang secara tanggung jawab kerja dan secara proses di exiting menurut pandangan kami memenuhi prasyarat penilaian, itu bisa dibuang dan tidak dipertahankan. Jadi di sini kan ada pertanyaan, landasan acuan dalam mempertahankan dan membuang Panwascam ini apa landasannya? Kalau landasan normatifnya teman-teman yang lain sudah memenuhi dan itu menurut pandangan kami layak untuk dipertahankan, tetapi kenapa itu malah dibuang sedangkan yang tidak layak itu malah dipertahankan? Nah, ketika proses exiting dan ini di internal Bawaslu terjadi rekrutmen Panwascam yang kosong itu, ya kan, masih menggunakan pola yang terindikasi kekurang profesionalian atau netralitasan itu juga akan menimbulkan potensi kerawanan di pilkada besok.
Karena bagaimanapun juga kan hasil rekrutmen ini sebagai penyelenggara di tingkatan bawah, di tingkatan kecamatan maupun di bawahnya, yaitu sebagai ujung tombak dalam pengawasan. Kalau ini tidak menjadi keseriusan kita sama-sama mengingatkan dan mengawal pimpinan Bawaslu, itu kan ingin memberikan konfirmasi bahwasanya mekanisme yang ada dalam tahapan kita dalam hal ini metode rekrutmen Panwas itu memang kita ada dua, yaitu existing dan juga rekrutmen baru. Rekrutmen yang tahapan existing kemarin itu sudah kita mulai dari sosialisasi sampai kemarin pengumuman dari tanggal 19 April sampai kita kemarin mengumumkan di tanggal 2 Mei terdapat sejumlah 27 orang Panwas pemilu yang 2024 secara istilahnya secara penilaian kita yang ada formatnya sesuai juknis dan peraturan, itu ada 27 orang yang memang katakanlah dirasa layak untuk mendapat amanah untuk pilkada ke depan. Terus untuk di tanggal 5 sampai 7 kemarin kita juga membuka pendaftaran rekrutmen baru. Terdapat sekitar 184 pendaftar. Nah, terkait memang ada beberapa pihak atau mungkin dari kawan-kawan yang memang dalam hal ini mungkin beranggapan masih belum bisa masuk lagi ataupun apapun itu, pada dasarnya kita secara terbuka dan juga kita biasanya sesuai dengan juknis atau peraturan yang memang secara langsung juga diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten Pati. Bahwasanya ketika nanti ada sesuatu hal yang memang dirasa tidak cocok, itu di tanggal 12 sampai tanggal 17 juga ada masukan atau tanggapan dari masyarakat. Terkait yang ramai di medsos terkait tagar kawal itu, kita sendiri Bawaslu Kabupaten Pati sampai saat ini juga katakanlah melakukan sesuai dengan SOP dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kaitannya rekrutmen tersebut. Bila mana memang kita ada beberapa hal yang memang dirasa tidak cakap, ada jalur-jalur yang memang secara terbuka bisa dilalui oleh teman-teman atau mungkin elemen lapisan masyarakat yang memang masih keberatan dalam hal ini. Tapi pada dasarnya kita menghormati semua keputusan atau hak masing-masing kawan-kawan semua, karena sistem negara kita juga negara demokrasi. Apapun itu kita akan patuh taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.